Gelombang reaksi publik kembali menguat dalam konflik antara Inara Rusli, Insanul Fahmi, dan Wardatina Mawa. Seorang netizen yang budiman dengan akun @sifanur278 meluapkan kekesalannya dengan nada emosional. Menilai kisah ini terlalu sering dibungkus narasi pembenaran moral. Ia menyoroti cara poligami dikaitkan dengan dalih menyantuni janda namun dianggap jauh dari teladan yang seharusnya. Menurutnya, relasi tersebut lebih menyerupai pengkhianatan yang dilegalkan, bukan bentuk kepedulian sosial atau pengalaman ajaran agama yang utuh. Netizen yang berbakti ini juga menilai Inara Rusli tidak perlu mencari pembenaran publik atau menunjukkan diri di hadapan istri pertama. Fokus seharusnya diberikan pada dampak psikologis yang dialami Wardatina Mawa dan anak-anaknya. Ia menyebut bahwa luka mental justru paling berat dirasakan pihak yang ditinggalkan, sementara pelaku merasa diuntungkan. Poligami dinilai sah bila dijalani dengan keadilan dan ketenangan semua pihak, bukan melalui konflik, tekanan mental, serta narasi seolah-olah perempuan yang masuk ke rumah tangga orang lain adalah korban keadaan. Tragedi janda Virgon yang bikin gemes para emak-emak. Aduh, beneran deh. Apa nggak ada laki-laki lain yang masih single? Katakanlah ini ya, katakan ya ini si Ustadz. Aduh Ustadz. Kalau katakanlah kamu itu pengen yang namanya ikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah menyantuni janda-janda dengan dinikahi. Itu ada yang namanya alasannya itu banyak loh manfaatnya. Kalau kamu itu nggak menyantuni janda seperti yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi gitu loh. Bilang aja kamu itu pengen selingkuh tetapi jalur halal begitu ya. Di sini kita ketahui bahkan Denny Sumargo menanyakan apakah Inara Rusli perlu untuk minta maaf. Kalau saya sebagai perempuan, Inara Rusli tidak perlu minta maaf dan tidak perlu menunjukkan batang hidungnya kepada istri pertama si Ustadz. Begitu, nggak perlu minta maaf. Nggak, yang terpenting itu jangan menunjukkan batang hidungnya, jangan chat sama istrinya, nggak usah, cukup minta maaf sama anak-anaknya saja, nggak perlu sama istrinya. Nanti kalau istrinya Ustadz ini beban mentalnya makin berat, akan hancurlah masa depan dari anak-anaknya si Ustadz. Ustadznya enak, dapat 2 tempe, anaknya yang mules, bininya tekanan mental, nantinya tiap hari akan berkecimpung dengan pikiran-pikiran suamiku akan berkencan dengan itu, suamiku akan kelonan dengan dia, suamiku akan memuliakan anak-anak dia. Bagaimanapun poligami ini didasari kebencian, didasari kecurangan. Mbak janda Virgon, sudah bener ente nutup tuh wajah, sudah bener tuh. Ngapain lu buka tuh, mau tebar pesona yang kecantol laki orang yang kecantol beranggapan menjadi ustadz. Aku akan mengikuti sunnah Rasulullah, yaitu poligami, mensejahterakan janda-janda. Tetapi pada faktanya anakmu yang morat-marit, istri yang kau nikahi dari awal memberikan kamu keturunan, hatinya hancur, mentalnya ndak tahu dia selamat atau ndak mentalnya. Begitu ngapain? Itu pengacaranya si janda Virgon bilang ini dia betul, dia minta maaf tapi masih depresi. Loh gimana kalau dia yang depresi? Seharusnya yang depresi bininya. Ini si Ustadz yang depresi. Aduh gemes deh, pengen tuh nguncrit mulut ini pengacaranya. Yang harusnya dibawain dokter psikolog itu adalah istrinya si Ustadz. Mampu nggak nanti mentalnya untuk menghadapi hal yang seperti ini? Begitu. Lah ngapain sih Inara Rusli membutuhkan psikolog? Dia nggak membutuhkan psikolog. Yang dia butuhkan pengakuan publik bahwa dia diperjuangkan oleh seorang laki-laki yang memiliki rumah tangga. Dia hanya ingin pengakuan publik ketika itu dia diterima
Bukan dia yang memaksa untuk diterima, tetapi dia ingin menunjukkan ke dunia bahwa dia yang dipaksa untuk menerima ini. Begitu. Ini Mbak Janda Virgon ini benar-benar dah. Kenapa sih tahun 2015, penghujung tahun 2015 ini banyak hiburan-hiburan kita ini tentang perempuan-perempuan yang naudzubillahi min dzalik. Ya, yang satu udah bener, lakinya opa-opa Korea, gantengnya ugal-ugalan, nyari yang aneh. Aduh, gemes. Ini Janda Virgon. Udah tahu nih Ustadz, kalau orang mikir, kalau orang jelas genah, kalau ngikut Penny, dia tanyalah beberapa orang, ini laki udah punya bini apa belum? Gak mungkin lah langsung jebret kalian cup-cup mulut, kan ya gak mungkin. Kalau kau ingin dinikahi ini Ustadz, pastilah kamu cari informasi, ibumu mana, bapakmu rumahnya mana, pasti begitu. Ini Janda Virgon bener-bener dah udah menjadi orang yang masuk di dalam rumah tangga orang, tetapi minta validasi dari publik bahwa dia yang dipaksa untuk masuk. Lah gendeng itu namanya. Sekarang malah itu yang bikin gemes itu. Sekarang saya mengikut suami. Apa kata suami? Walaupun dalam syariat Islam ini sudah ini dan itu. Islam memang gampang untuk diikuti, tetapi kau jangan menggampangkan apa dikit-dikit Islam gitu loh. Marah aku beneran sih sama Janda Virgon ini. Beneran dah. Menunjukkan apa sih? Wajahmu aja lo besengit. Bener. Aku tidak menentang poligami. Kalau poligami sama-sama nih, sama-sama enak nih. Ya, walaupun pasti ada pertentangan, tapi baik-baik jalannya. Bukan kayak begindang. Ini seolah-olah publik ini diarahkan bahwa Inara Rusli ini tidak memaksa si laki ya untuk dia diterima di dalamnya, tapi dia ingin menunjukkan yang laki ini ngejar dia begindang. Gemes deh aku. Aduh. Bener dah. Gemes aku. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Shit, shock. Buat Mawa sama Inara kalau lihat ini siap-siap kresek ya. Takut tiba-tiba mual terus muntah keluar semua isi perutnya ya. Mawa dan Inara berasa ganteng banget. Berasa pangeran Arab kali ya. Direbutin dua bidadari gitu. Buset. I love you Mawa, I love you Inara. Insanul, lu mandi dulu, cuci muka, oke? Kayak mana kau bilang dikumpul-kumpulin? Aku satu yang ngumpul ya. Mawa, kamu jangan mau kau dipoligami Mawa, jangan. Kalau bukan dari hati terdalam kau yang memang kau mau dipoligami, kau jangan mau ya. Kau memang kau kan menolak ya kan. Kau jangan mau, kau termakan mulutnya itu ya kan. Mulutnya gampang kali kayaknya bermain-main kata ya kan. Tipe-tipe cowok yang gampang modus dia tuh. Itu ganteng cewek, aku dikompolin sana cuy. Buya Yaya ikut terlibat dalam perdamaian dua insan Fahmi dan juga Inara Rusli. Nah ini kalau berdasarkan pikiran aku itu kayaknya mereka itu cuci tangan. Pikiranku yang jelek ya. Karena apa? Ini nama Buya jadi jelek loh. Aku nggak tahu ini apakah pikiranku bener atau enggak, aku nggak tahu. Cuma ini berdasarkan pikiran gue aja ya. Karena apa? Kalian tahu lah ya, tokoh besar loh Buya itu, tokoh besar agama, pasti tahu lah. Pengikutnya juga banyak. Dan kemungkinan aja ini kayak ini mumpung ada kata-kata Buya seperti ini, nah udah dimakan aja sekalian. Jadi kan kayak nama Buya ini jadi keseret-seret kan, jadi jelek ya enggak? Aku berpikirnya seperti ini ya. Karena apa? Buya itu orangnya baik loh, tokoh agama yang besar loh. Aku juga sering ngikutin loh itu fiti-fitinya dan sebagainya itu, tapi kayak gini kecewa sih, bener kecewa aku. Cuma kayak ada yang janggal aja, kayak ada ini mumpung lah, ya udah deh aku seret aja sekalian. Jadi kayak mereka itu cuci tangan biar nama ini jadi jelek menurut aku, tapi nggak tahu ya. Mudah-mudahan aja mereka bener seperti itu, jadi nggak jelek Buya ya, nggak tahu lah ya.
Ini adalah ciri-ciri suami yang tidak bertanggung jawab. Kita semua tahu ya, seorang suami adalah pemimpin di rumah tangga bagi istri dan anaknya. Tapi kalau misalnya ya dengan kondisi sikap seperti ini, artinya dia sudah menjatuhkan marwahnya sendiri sebagai seorang suami. Karena baik yang ada pada istri dia terima, buruk pun juga dia terima. Artinya bukan berarti dia mengambil buruk itu, tapi bagaimana caranya buruk pada si seorang istri ini bisa terubah lewat tangannya. Ya, walaupun ya dia punya wanita lain di sana misalnya, artinya dia bisa adil dong. Kalau nggak bisa berarti satu orang saja dia tidak bisa mengurusi, konon lagi tambah lagi yang kedua, tambah lagi yang ketiga dan keempat. Jadi dari sini kita bisa lihat ya sikap suami ini itu terlihat sangat manipulatif. Jadi kita nggak tahu ya, terkesan membela diri sendiri, membela si perempuan yang kedua, padahal yang menemani dari awal sampai hamil anaknya, melahirkan ya, jadi payah sampai detik ini itu tidak ada dia spill sama sekali. Yang di spill adalah keburukan si istrinya. Ini sangat miris sih, sangat miris kalau suami seperti ini. Kalau kita dilindungilah dari suami-suami seperti ini ya. Allah alam bismillah.